Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Dwi Alvina. Saya dari mahasiswa jurusan Sistem Informasi Universitas Mitra Skill. Saya ingin mewawancarai Bapak. Yang pertama Pak, saya akan bertanya tentang sebutkan konsep dalam menciptakan kerukunan antar umat Buddha Pak. Kita diajarkan untuk selalu melakukan cinta kasih universal. Dalam spesifik bahasa kami itu meta dan karuna. Ya. Jadi kita bersimpati melihat sesama manusia yang sedang menderita. Kalau kita bisa tolong, kita tolong. Tidak pun melalui materi, minimal melalui bentuk-bentuk pikiran yang kita bersimpati, itu sudah melakukan perbuatan baik. Oke Pak, kemudian yang kedua, sebutkan manfaat membina kerukunan antar umat beragama Buddha Pak. Kita tahu, penduduk kita memeluk agama yang sangat beragam. Kalau setiap pemeluk agama itu bisa menghargai pemeluk agama lain, secara keseluruhan akan terbentuk suatu kedamaian nasional, suatu keamanan nasional, dan ini akan mempengaruhi pembangunan negara kita secara umum. Kalau kita antara sesama umat manusia merasa kita lebih baik, lalu memandang rendah umat beragama lain, ini adalah benih-benih dari keegoan yang nanti akhirnya bisa menimbulkan konflik sosial. Ini harus dicegah. Kemudian yang terakhir Pak, apa makna dan tujuan dalam kerukunan antar umat beragama Buddha? Kalau keluar umat sesama beragama Buddha saja kita harus rukun. Intern antar sesama umat manusia, umat beragama Buddha, tapi harus lebih mudah karena sama pengetahuan, sama tujuan, sama nabinya. Oke, sekian dari wawancara saya kepada Bapak. Tadi lupa Pak, boleh perkenalkan nama Bapak? Nama saya Jimmy Haryanto Lim. Status di sini adalah Pasaka Pandita. Oke, terima kasih banyak ya Pak. Selamat siang Pak, saya dari mahasiswa Universitas Mitra Skill. Saya atas nama Dwi Alvina dari jurusan Sistem Informasi. Saya izin ingin mewawancarai Bapak. Dengan siapa nama Bapak? Dengan Diki. Oke. Pertanyaan yang harus saya pertanyakan kepada Bapak. Pertanyaan pertama, apa pengertian kerukunan bagi umat beragama Buddha, Pak? Pengertian kerukunan bagi umat beragama Buddha. Pengertiannya sih, kalau kita bedah secara harfiah, sudah pasti toleransi antar umat beragama. Jadi itu bisa dibilang antara satu agama dengan satu agama lainnya itu bisa memberikan sebuah toleransi sehingga terjaga kita bilang keharmonisan dan kerukunan antar sesama. Seperti itu sih. Kemudian yang kedua, Pak, sebutkan konsep dalam menciptakan kerukunan antar umat Buddha. Konsepnya ya. Sebenarnya kalau bisa kita bilang konsep utamanya pasti berasal dari setiap ajaran agamanya masing-masing, di mana memang dasar dari setiap agama adalah menjalankan cinta kasih. Terutama kita bilang Buddhis, Sang Buddha mengajarkan kita bagaimana cara kita untuk bisa tetap mengembangkan cinta kasih, yaitu metta, dan karuna, berbelas kasihan atau simpati terhadap orang lain. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir, Pak, berikan contoh tentang kerukunan antar umat beragama Buddha. Kalau bisa dibilang contoh antar kerukunan umat, sudah pasti kalau kita lihat di
sebuah organisasi Buddhis itu karena bisa dibilang kita bilang organisasi Buddhis tidak hanya melakukan hal-hal keagamaan saja. Jadi ada banyak aspek yang juga dari organisasi Buddhis juga yang kita lakukan. Seperti kita bilang bakti sosial. Jadi banyak sekali kita bilang kita menyalurkan bantuan-bantuan tidak hanya kepada kita bilang anggota Budi saja. Jadi banyak juga kita salurkan kepada anggota-anggota dari agama lainnya ataupun masyarakat lainnya. Jadi di sana sih bisa kita lihat contoh bagaimana kita juga saling toleransi, kita saling menghormati, kita saling memberikan cinta kasih seperti itu. Oke, sekian dari wawancara saya pada hari ini. Saya mengucapkan kepada Bapak, terima kasih banyak ya Pak. Selamat siang Pak, saya dari mahasiswa Universitas Mikroskill. Saya ingin mewawancari Bapak, boleh perkenalkan nama Bapak? Baik, terima kasih atas kesempatan yang kamu berikan, walaupun kamu datang ke kantor saya. Bagus. Kita suka mendukung mahasiswa dan cikal bakal anak salsa. Jadi nama saya Penandika M. Manugren dan Diki, dari harinya Wakil Ketua Majelis Tinggi Agama Hindu Sumatera Utara dan juga pengurus FKUI Sumatera Utara. Pertanyaan apa pengertian kerukunan bagi umat beragama Hindu? Pengertian kerukunan bagi umat agama Hindu, jangan menyakiti siapapun. Itulah takwa nasi. Jangan kita menyakiti siapapun. Jangan kita dengki, jangan kita sirik, jangan kita pendendam. Di antara siapapun, kita respect, kita senyum, kita hargai, kita bisa tolong-menolong, sehingga orang siapapun dia, bukan konsep di Hindu aja, siapapun dia akan bisa menerima ini. Asal kita pandai mawas diri dan kita coba menghargai sesama kita. Kalau itu udah bisa tercipta, maka kerukunan itu udah damai, aman. Sekian dari wawancara ini Pak, terima kasih banyak ya. Ya, bagus. Selamat siang Pak, saya dari mahasiswa Universitas Mikroskill, jurusan Sistem Informasi. Saya ingin mewawancarai Bapak, boleh perkenalkan nama Bapak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugihartono, jabatan Naib Masjid Iksan. Oke, pertanyaannya Pak, pertama, apa pengertian kerukunan bagi umat yang beragama Islam? Iya, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam Quran, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu sampai kapanpun agamamu adalah agama dan agama kami adalah agama kami. Itulah yang Allah perintahkan untuk dikatakan kepada Nabi kita, kepada umat selain Muslim. Nah, di sini jelas bahwasannya Allah juga memerintahkan agar saling menghormati. Nanti kita mencontohkan jangan mengolok-olok agama yang lain, karena mereka sudah diberikan list atau batasan bahwasannya karena memang umat yang lain itu tidak mau diajak Islam, mereka membuat agama baru, kita disilahkan sama Allah. Nah, itu nanti hitungannya ketika di akhirat. Nah, tugas kita sebagai muslim adalah membuat sesuatu atau menjalankan aturan yang sudah diberikan Allah dan Rasulnya. Apa itu? Adalah menciptakan kehidupan yang harmonis tanpa ada rasa terganggu antara satu dengan yang lain, dan saling membantu dalam hal sosial kemanusiaan. Jadi sehingga ketika
terciptalah hal-hal yang ada di sini, maka itu yang disebut dengan kerukunan. Tidak ada saling ganggu, tidak ada saling olok-olok. Jadi kerukunan itu adalah hal-hal hormat menghormati di dalam kehidupan beragama, di dalam keseharian. Oke Pak, yang kedua, sebutkan konsep dalam menciptakan kerukunan umat Islam. Konsepnya mudah, kata Nabi bahwasanya tidaklah aku diutus ke dunia ini kecuali untuk membawa manusia. Jadi konsep dari kerukunan adalah kelakuan kita setiap sesuai dengan aturan agama. Apa itu? Tidak boleh mengganggu orang lain, tidak boleh menzalimi orang lain. Jangankan orang lain, saudara. Jadi konsep kerukunan itu adalah hal-hal yang saling menjaga, sehingga tidak menyinggung perasaan antara umat beragama. Oke Pak, pertanyaan terakhir, berikan contoh tentang kerukunan dalam umat beragama Islam. Contoh dalam kerukunan, maka Nabi mencontohkan ketika kita bertetangga, satu hal, jagalah tetangga itu sehingga tetangga tidak merasa terusik. Baik dari pendengarannya, baik dari hartanya, ataupun tingkah laku kita. Karena Nabi mencontohkan atau memerintahkan atau mensunahkan kepada kita, apabila kita memasak sesuatu dan terciumlah bahwa masakan kita kepada tetangga, mau itu saudara kita sendiri sama muslim ataupun lain agama, maka kita disuruh untuk minimal memberikan kuahnya sedikit aja biar mereka merasa. Itu contoh yang diberikan Nabi. Contoh yang lain, Nabi ketika membaca Quran, sahabat keras-keras, ada sahabat lain yang sholat, maka Nabi menyuruh mengulangi sholat. Nah, begitu juga ketika ada tetangga yang tidur, apalagi non-muslim, mungkin kita terlalu keras sehingga mengganggu mereka istirahat, itu contoh yang diberikan kepada Nabi kita. Bahkan ada satu kisah, ada seorang nenek Yahudi yang selalu kalau Nabi lewat itu dia beralasan untuk menyapu, padahal sampahnya itu disapukan pada Nabi, tapi Nabi diam saja. Nah, ketika nenek itu sakit, tidak terlihat oleh Nabi, maka Nabi bertanya, sahabat mana nenek itu? Biasanya nenek itu sakit, nah Nabi menjemput. Nah, begitulah Nabi itu memerintahkan kita begitu hebatnya akhlak itu kepada apalagi sesama muslim. Itulah konsep-konsep dan contoh-contoh kerukunan. Jadi kalau hal ini kita buat setiap hari, maka insya Allah agama yang lain itu merasa terbuka. Kenapa? Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Oke, sekian Pak dari wawancara hari ini. Terima kasih banyak ya Pak. Siang Kak, saya di sini dari mahasiswa Sistem Informasi dari Fakultas Universitas Microskill. Saya ingin mewawancari Kakak. Boleh perkenalkan nama Kakak? Nah, saya calon pendeta Lia Darussalim. Saya sedang melayani di HKBP Papua. Oke, pertanyaannya Kak, berikan contoh masing-masing agama tentang kerukunan antar umat agama Kristen. Contoh kerukunan di agama Kristen, salah satunya kalau misalnya kami yang ada di gereja, kami melaksanakan sosial seperti ada ya mendatangi orang sakit, mengunjungi orang sakit, baik itu ke rumah sakit ataupun juga ke rumah. Ada juga menolong dalam bidang pendidikan, kami memberikan apresiasi kepada anak-anak yang juara, terus juga kami juga kami juga memberikan bantuan kepada orang yang kurang mampu. Dan juga ada juga kami memberikan kayak dana kepada para janda, ibu-ibu para janda.
Oke Kak, pertanyaan yang kedua, sebutkan manfaat membina kerukunan dalam agama Kristen. Yang pastinya manfaatnya adalah biar tidak ribut. Dan juga terus terciptanya kedamaian dalam masyarakat. Bisa memahami agama yang lain juga, bukan hanya di agama kami, tapi juga agama sesama juga. Bisa juga mengajarkan kasih seperti yang dibilang oleh Abang Abraham tadi, bahwasanya yang paling utama adalah kasih. Itu juga yang diajarkan, baik itu kasih, perdamaian, kesatuan, dan pengampunan kepada sesama manusia, baik sesama Kristen ataupun juga di luar Kristen. Selama ajaran tersebut terjalani, dilakukan dengan baik, pasti kerukunan itu akan tercapai. Oke Kak, pertanyaan terakhir, apa makna dan tujuan kerukunan dari agama Kristen? Makna dan tujuannya tentu damai, harmonis, dan saling menghormati. Dan yang paling penting tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke Kak, segitu aja wawancara hari ini. Terima kasih banyak ya Kak.